Oke, kita mulai ya. Jadi, kamu lagi ngerjain sebuah proyek multimedia, dan di depan kamu sekarang ada setumpuk data. Bisa jadi data waktu render, ukuran file, atau mungkin skor performa aplikasi. Pertanyaannya, terus data ini mau diapain? Gimana caranya mengubah angka-angka acak ini jadi sesuatu yang benar-benar berguna? Nah, disinilah statistik deskriptif berperan. Anggap aja ini toolkit andalan kamu buat menerjemahkan data. Coba bayangin deh situasi ini. Kamu baru aja selesai ngerender animasi dan dapat 50 data waktu render yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau dilihat gitu aja, angka-angka ini kan ya cuma angka, nggak ada ceritanya, cuma kayak noise aja. Nah, tugas kita sekarang adalah mengubah kebisingan ini jadi sebuah informasi yang jelas dan bisa kita presentasikan dengan percaya diri. Langkah paling pertama, yang paling fundamental, adalah merapikan semua data itu. Kita akan mulai dengan sebuah alat yang kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Namanya tabel distribusi frekuensi. Ini cara kita membawa keteraturan ke dalam kekacauan data mentah tadi. Gini deh, anggap aja ini kayak kamu lagi nyortir tumpukan kaos kaki yang berantakan. Kamu ambil semua yang acak-acakan, terus kamu kelompokkan berdasarkan pasangannya kan? Nah, tabel ini melakukan hal yang persis sama untuk data kamu. Dia nunjukin dengan jelas, nilai ini muncul berapa kali, nilai yang itu berapa kali. Jadi kita bisa langsung lihat mana yang paling umum dan mana yang jarang. Ini benar-benar fondasi dari semua analisis kita nanti. Bikinnya gampang banget serius. Pertama, urutin dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kedua, hitung aja setiap angka itu muncul berapa kali. Kamu bisa pakai sistem turus loh, kayak waktu pemilu, biar nggak pusing. Terakhir, tinggal masukin deh ke tabel. Cuma butuh beberapa menit, data yang tadinya bikin pusing, sekarang udah tersaji rapi dan siap buat dianalisis lebih dalam. Oke, data kita udah rapi. Sekarang, kita perlu cari tahu jantung dari data ini tuh di mana. Di mana sih titik kumpul atau nilai khas dari semua data yang kita punya? Nah, ada 3 cara utama buat menemukannya dan kerennya, masing-masing itu ngasih kita perspektif yang sedikit berbeda. Biar gampang ngertinya, kita bakal pakai contoh data yang simple banget ini. Ada 9 nilai mahasiswa yang udah kita urutkan. Data yang kecil kayak gini justru sempurna buat kita ngeliat langsung gimana cara kerja ketiga pencari pusat data ini dalam prakteknya. Oke, mari kita kenalan sama 3 sekawan ini. Pertama, min. Ini tuh rata-rata hitung yang biasa kita pakai. Jumlahin semua nilai, terus bagi sama banyaknya data. Kedua, median. Ini adalah nilai yang posisinya persis di tengah setelah datanya diurutin. Terakhir, modus. Ini yang paling gampang, nilai yang paling sering nongol. Nah, dari data kita tadi, modusnya ada 2, yaitu 75 dan 80. Ketiganya sama-sama pusat, tapi cerita yang mereka sampaikan itu beda. Sekarang coba bayangin skenario gila ini. Gimana kalau ada satu mahasiswa yang nilainya bukan 90, tapi 150? Wah, min bakal langsung loncat tinggi. Karena dia ini sensitif banget sama nilai ekstrim atau yang kita sebut outlier. Tapi median, dia bakal cuek aja. Nilainya akan tetap di 80, sama sekali nggak keganggu. Nah, inilah kekuatan median. Dia ngasih gambaran pusat yang lebih stabil kalau data kamu punya beberapa nilai yang agak nyeleneh. Oke, tahu pusatnya aja itu belum cukup. Kita juga perlu paham gimana sebaran datanya. Apakah datanya ngumpul di tengah atau menyebar jauh? Terus posisi sebuah nilai tertentu itu ada di mana sih dalam gambaran besarnya? Nah, disinilah ukuran letak data masuk dan berperan penting. Anggap aja kumpulan data kamu itu sebuah rute perjalanan. Nah, kuartil, desil, dan persentil ini fungsinya kayak rambu-rambu penanda kilometer di sepanjang jalan itu. Mereka membagi seluruh data jadi beberapa segmen yang sama besar, jadi kita bisa tahu, oh ini posisi 25% data pertama, atau ini titik 50%, dan seterusnya. Keren kan? Dari ketiganya, kuartil itu yang paling sering dipakai. Ini cara yang efektif banget buat memecah data jadi 4 bagian. Q1 itu penanda buat 25% data terbawah. Q2 itu ya median kita tadi. Dan Q3 itu penanda buat 75%-nya. Dengan kuartil, kita bisa langsung ngeliat rentang performa dari kelompok yang di tengah-tengah atau kelompok yang paling atas. Baik, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Gimana caranya kita menerapkan semua ini di proyek multimedia kita sehari-hari? Kuncinya itu bukan tentang menghafal rumus, tapi soal tahu kapan harus menggunakan alat yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang tepat. Yuk kita lihat beberapa contoh praktisnya. Misalkan kamu lagi analisis ukuran file aset proyek.
Sering banget kan, ada beberapa file video atau audio yang ukurannya jauh lebih besar dari yang lain? Kalau kamu pakai mean atau rata-rata, hasilnya bisa jadi aneh dan nggak mewakili kondisi sebenarnya. Makanya, pilihan terbaik adalah pakai median. Dia bakal ngasih gambaran ukuran file yang khas tanpa terpengaruh sama file-file raksasa tadi. Nah, untuk ngukur hal-hal kayak waktu loading atau latensi, rata-rata aja itu bisa menipu loh. Mungkin rata-ratanya kelihatannya cepat, tapi gimana nasib 25% pengguna yang koneksinya paling lambat? Dengan melihat rentang antara kuartil 1 dan kuartil 3, kamu bisa dapat gambaran performa yang lebih jujur untuk 50% pengguna di tengah. Ini jauh lebih informatif buat evaluasi sistem. Kalau kamu berhadapan dengan data kayak rating bintang dari 1 sampai 5, modus itu juaranya. Nggak perlu ribet, dia bakal langsung nunjukin. Ini loh, rating yang paling sering dikasih sama pengguna. Sederhana, cepet, dan langsung to the point. Jadi, pada akhirnya, statistik deskriptif itu bukan cuma soal matematika yang rumit. Anggap aja ini adalah toolkit kamu untuk menerjemahkan bahasa data. Ini adalah cara kamu mengubah deretan angka yang panjang dan membosankan menjadi sebuah cerita yang meyakinkan, sebuah argumen yang kuat untuk proyek kamu, dan yang terpenting, jadi landasan buat kamu mengambil keputusan yang lebih cerdas ke depannya. Audio Jungle.